Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang FR soal P3K Perawat 2023 ya. Nah, ini kita ambil dari peserta yang sudah ujian teman-teman ya. Ada beberapa kisi-kisi ya, yang nantinya buat acuan teman-teman nantinya barangkali ya keluar pada saat ujian teman-teman ya. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke TKP. Nah, sebelum kita ke TKP, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru bergabung, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K ya. Nah, jadi di sini ada FR hari ke-1 dan kedua dan ketiga teman-teman ya. Nah, ini yang pertama adalah keperawatan jiwa tentang diagnosa ya. Nah, jadi diagnosa ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas ya. Kemudian ada etik keperawatan ya. Maksudnya etik keperawatan ya. Ini begini, ini tahap berduka teman-teman ya. Ya, kemudian terapi pemberian oksigen. Nah, jadi di sini kita akan membahas tiga-tiganya teman-teman ya. Nah, seperti apa? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang terapi oksigenisasi dulu teman-teman ya, karena di sini di channel ini belum membahas tentang terapi oksigen ya. Jadi bisa di scroll ke bawah teman-teman ya, ada lengkap ya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB teman-teman ya. Oke, yang pertama yaitu adalah oksigen merupakan kebutuhan fisiologis utama bagi manusia. Tubuh memerlukan oksigen untuk mempertahankan hidupnya atau kehidupan teman-teman ya. Kemudian pada seseorang yang sehat, oksigen 21% dalam udara bebas cukup untuk mendukung fungsi normal. Terdapat 3 langkah dalam proses oksigenasi, yaitu adalah ventilasi, kemudian perfusi, dan difusi. Kemudian agar pertukaran gas dapat terjadi, maka organ, saraf, dan otot pernafasan harus utuh dan sistem saraf pusat harus mampu mengatur siklus pernafasan. Nah, kemudian tujuan terapi oksigen yang pertama adalah mengatasi keadaan hipoksemia ya. Kemudian 2, menurunkan kerja pernafasan. 3, menurunkan beban kerja otot jantung ya atau miokard. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah yang penting ya, metode pemberian ya. Jadi ini ada oksigenasi dasar ya, sesuai dengan kisi-kisi ya. Nah, jadi di sini ada alat terapi oksigen arus rendah teman-teman ya. Jadi nanti ada arus tinggi dan arus rendah. Nah, untuk arus rendah yang biasanya kita kenal yaitu adalah yang pertama ada kanula nasal atau nasal prong ya. Nah, jadi berbentuk selang yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian diindikasikan untuk aliran rendah oksigen. Nah, kemudian kecepatan ini yang penting ya, dihafal 1-6 liter per menit teman-teman ya. Kemudian pemberian oksigen, memberikan oksigen dengan FiO 25-45% teman-teman ya. Nah, kemudian yang B, sungkup muka sederhana atau simple face mask ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi untuk suplementasi oksigen dengan presentasi lebih tinggi ya daripada kanul ya. Jadi ini pemberian oksigen menjadi bisa 35-50% ya untuk FiO-nya. Kemudian kecepatan aliran 6-8 liter per menit ya. Nah, kemudian lanjut C yaitu adalah sungkup muka non-rebreathing mask atau NRM teman-teman ya. Jadi teknik pemberian oksigen dengan konsentrasi oksigen di mana udara diinspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Nah, kemudian kalau kedua katup yang digunakan menghasilkan FiO maksimal 95 sampai 100%. Nah, jadi di sini ada katupnya teman-teman ya. Nah, nanti kalau dibuat keduanya nantinya bisa mencapai 100% ya. Kemudian kecepatan aliran 10 sampai 15 liter per menit. Kemudian memberikan oksigen sampai 100%. Nah, ya. Jadi kalau 100% bisa pakai non-rebreathing mask ya, sesuai dengan kasusnya tadi ya, teman-teman ya. Kemudian yang D yaitu adalah sungkup muka rebreathing mask ya. Jadi pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi yaitu 50-60% ya. Jadi di atas kanul dan simple mask ya.
Kemudian kecepatan aliran 6 sampai 10 liter per menit ya. Kemudian kantong reservoir oksigen yang dipasang memungkinkan pasien menghirup kembali sepertiga udara yang telah dieksalasikan. Jadi di sini ya, nah ini nggak kelihatan untuk kantongnya ya, seperti ini ya kantongnya. Jadi bisa menghirup lagi teman-teman ya, sepertiga dari yang dieksalasikan teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada lagi ya, alat terapi oksigen arus tinggi. Nah, tadi arus rendah ya. Terdapat dua indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi, diantaranya adalah pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen atau FiO2, dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal ya. Nah, adapun alat terapi oksigen yang arus tinggi yang sering kali digunakan, salah satunya yaitu adalah sungkup Venturi, teman-teman ya. Nah, sungkup Venturi ini ya, contohnya ya, teman-teman ya. Nah, merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing yang dapat memberikan fraksi oksigen ya sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kecepatan aliran 4 sampai 8 liter per menit ya. Kemudian memberikan oksigen 24 sampai 60%, menggunakan set FiO2 ya yang diinginkan secara bertahap atau adaptor berwarna ya, kurang ini maksudnya, yang dapat dipilih untuk memberikan FiO2 yang diinginkan. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian sungkup Venturi mempunyai katup dengan ukuran dan kode berwarna berbeda. Setiap alat memerlukan aliran gas tertentu untuk menghasilkan konsentrasi oksigen yang tetap, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada untuk bayi ya, kotak oksigen atau oxyhood ya. Digunakan pada bayi baru lahir ya. Kemudian dapat digunakan untuk menyediakan aliran oksigen yang dihumidifikasi secara terus-menerus dalam suatu lingkungan dengan temperatur udara yang terkontrol. Nah, oksigen yang diberikan dapat membentuk suatu lapisan sehingga menciptakan gradien 20% ya. Jadi di sini untuk bayi teman-teman ya. Nah, ini ya contohnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan teman-teman ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ya. Yang pertama, seorang laki-laki berusia 30 tahun masuk IGD setelah mengalami luka bakar pada bagian wajah. Pasien diduga mengalami trauma inhalasi. Nah, apakah tindakan antisipasi yang harus dilakukan perawat? A. Pemberian oksigen 15 liter dengan nasal kanul. B. Pemberian oksigen 10 liter dengan nasal kanul. C. Pemberian oksigen 100% dengan masker aerosol. D. Pemberian oksigen dengan rebreathing face mask. E. Pemberian oksigen 100% dengan masker wajah non-rebreathing yang ketat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya. Nah, pemberian oksigen 100% dengan masker wajah non-rebreathing yang ketat ya, atau NRM ya. Nah, coba kita ke soal ya. Jadi ini kita disuruh tindakan antisipasi yang apa yang harus dilakukan oleh perawat teman-teman ya. Jadi ini ada seorang laki-laki berusia 30 tahun masuk IGD setelah mengalami luka bakar pada bagian wajah. Nah, pasien diduga mengalami trauma inhalasi. Nah, sebelum ke tindakan harus mengerti dahulu teman-teman ya. Nah, apa trauma inhalasi? Trauma inhalasi adalah saluran nafas terjadi pembekakan ya atau ödem sehingga saluran menjadi sempit ya, sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam paru ya. Jadi ada ödem ya. Nah, jadi pada saluran nafas. Nah, kalau ödem ini berarti oksigen tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Oksigen tidak bisa masuk. Nah, kalau penyempitan lama-kelamaan nantinya SPO-nya pasti berapa? Kurang dari 85 ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk poin A tidak mungkin ya pemberian oksigen 15 liter dengan nasal kanul ya. Karena di sini untuk FiO2-nya sedikit ya.
Nah, kemudian nasal kanul otomatis tidak ya. Kemudian pemberian masker aerosol ya, ini juga tidak karena di sini biasanya modif dengan nebulizer ya biasanya ya. Kemudian pemberian oksigen dengan rebreathing fast mask ini tidak bisa 100% ya. Hanya 40%-an ya. Maaf, 50%-an ya. Nah, kalau pemberian oksigen 100% dengan masker ya, non rebreathing itu bisa 100% ya. Nah, kalau sudah 100% bisa karena ini trauma inhalasi ya. Nah, jadi bisa oksigen masuk ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya pembahasannya ya. Jika pasien diduga mengalami trauma inhalasi, maka dilakukan pemberian oksigen 100% melalui masker wajah non-rebreathing dan thick fitting ditentukan sampai kadar karbosi hemoglobin turun 15%. Nah, pada trauma inhalasi, orofaring diinspeksi untuk melihat tanda-tanda eritema, blister, atau ulcerasi, teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang perawat IGD Rumah Sakit Sejahtera yang sedang menangani pasien dengan keluhan sesak nafas. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, mmHg, frekuensi nafas 21 kali per menit, nampak sesak dan dalam. Saturasi oksigen saat itu adalah 90%. Dokter memberi tugas kepada Anda untuk memberikan bantuan oksigen pada pasien tersebut. Manakah metode yang tepat untuk pemberian oksigen menurut kasus di atas? A. Nasal kanul 2 liter per menit. Kemudian B. Masker Venturi 10 liter per menit. C. Masker sederhana 5 liter per menit. Kemudian D. Masker rebreathing mask 8 liter per menit. E. Masker non-rebreathing mask 10 liter per menit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, memberikan nasal kanul 2 liter per menit ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan ya pemberian yang tepat untuk oksigen pada konteks soal di atas ya. Nah, jadi di sini ada seorang perawat IGD Rumah Sakit Sejahtera yang sedang menangani pasien dengan keluhan sesak nafas ya, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, kemudian nafasnya 21 ya. Nah, kemudian nampak sesak dan dalam. Ternyata saturasi oksigen saat itu hanya 90%. Nah, jadi di sini kita lihat ya, nafasnya frekuensi nafas 21 kali per menit ya. Nah, tapi ternyata saturasi oksigennya 90%. Nah, otomatis bisa memakai kanul ya. Nah, karena di sini kalau dibilang sesak ya enggak ya, tapi ternyata saturasi oksigennya 90%. Nah, yang pertama adalah dicoba dengan nasal kanul dulu ya. Nah, karena di sini hanya nampak sesak dan dalam ya. Tapi ternyata di frekuensi nafasnya hanya 21 kali per menit. Nah, kalau masker Venturi ini berarti untuk aliran oksigen tinggi ya. Di sini tidak disebutkan tentang ventilasi yang abnormal ya. Kemudian masker sederhana 5 liter per menit. Nah, ini setelah dari nasal ya. Kalau semuanya biasanya antara pemberiannya ya antara 85% sampai 90% ini bisa pakai simple mask ya. Tapi tergantung dari kasusnya teman-teman ya. Nah, kemudian masker rebreathing mask juga tidak ya. Karena di sini hanya frekuensi nafasnya hanya 21 kali per menit, kemudian SPO-nya 90. Tidak ada tanda-tanda lain yang mengarah kepada sesaknya ya teman-teman ya. Kemudian masker non-rebreathing mask ini lebih kepada biasanya trauma inhalasi ya dan lain sebagainya ya, yang memerlukan oksigen 100% ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Seorang pasien perempuan usia 40 tahun dirawat di IGD mengalami gangguan pernafasan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 95 kali per menit, temperatur 6,3 derajat Celcius, respirasi 34 kali per menit, lab pH-nya 7,35, PO2
80 mmHg, PCO2 45 mmHg, saturasi 85%, tindakan infus lain D5 ya, kemudian oksigen terpasang. Manakah pemberian oksigen yang tepat pada pasien di atas? A. Back valve mask ya, kemudian B. Nasal kanul, C. Simple mask, D. Non-rebreathing mask, E. Venturi mask. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, non-rebreathing mask ya, atau NRM teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk memberikan oksigen ya, yang tepat pada pasien di atas sesuai dengan konteks soal teman-teman ya. Jadi ini ada seorang pasien perempuan usia 40 tahun dirawat di IGD mengalami gangguan pernafasan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 ya, kemudian nadi 95 kali per menit, temperatur 36,3, respirasi 34 kali per menit ya, jadi sesak banget ya. Kemudian LPH 7,35, kalau ini berarti normal ya teman-teman ya. Normalnya 7,35 sampai 7,45 ya untuk pH, otomatis normal ya. Kemudian PO2 atau PaO2 ya. Ini 80 sampai 100 ya teman-teman ya, berarti normal ya. Kemudian PCO2-nya 45, jadi ini 35 sampai 45, berarti normal ya, nggak apa-apa ya. Kemudian saturasi ini ya, yang 85% ya. Nah, otomatis diberikan non-rebreathing mask, nanti biar menjadi 95% ya, karena di sini saturasinya sangat rendah ya. Kalau 85% otomatis langsung di non-rebreathing mask ya, karena mendapatkan 100% kadar ya, FiO2-nya 100% ya. Kenapa tidak back valve mask ya? Karena di sini pasiennya sadar ya. Di sini tidak ditemukan ya untuk di konteks soalnya tidak ada penurunan kesadaran ya. Kemudian nasal kanul otomatis tidak ya, karena saturasinya 85%. Kalau nasal kanul berarti 90 ya, 91 sampai 94 ya. Kemudian simple mask ini bisa ya 85, tapi tidak bisa, hanya 50%-an ya. Nah, ini kalau 85% biasanya lebih banyak kan ke non-rebreathing mask ya. Kemudian Venturi mask ini untuk aliran tinggi ya. Nah, oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 4, seorang laki-laki umur 22 tahun menderita CA tiroid dengan post operasi tiroidektomi. Nah, perawat akan melakukan perawatan luka post operasi menggunakan prinsip steril untuk mencegah infeksi. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? A. Justice, B. Fidelity, C. Maleficent, D. Beneficent, E. Accountability. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah E ya, yaitu adalah accountability ya, sesuai dengan SPO ya. Nah, jadi di sini ada seorang laki-laki umur 22 tahun menderita CA tiroid ya dengan post operasi tiroidektomi. Kemudian perawat akan melakukan perawatan luka post operasi menggunakan prinsip steril untuk mencegah infeksi. Nah, ini kan sesuai dengan SPO ya, teman-teman ya. Jadi prinsipnya steril ya, karena biar mencegah infeksi ya, maaf. Nah, apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Kalau justice ini tidak ya, berarti justice ini adil ya. Kemudian fidelity ini menepati janji ya. Kemudian maleficence tidak merugikan. Kalau beneficent berbuat baik. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat selalu menerima tugas yang diberikan kepala ruangan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan tidak memilih pasien yang dirawatnya.
dan ditugaskan di ruang isolasi selama 3 hari berturut-turut dalam merawat pasien perilaku kekerasan. Apakah sikap perawat yang dikembangkan pada kasus tersebut? A. Menjaga kerahasiaan. B. Melindungi klien dalam hal privasi. Kemudian C. Melakukan hal-hal yang baik. D. Adil dalam perlakukan dengan klien. E. Menghargai harkat dan martabat pasien. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya. Yaitulah adil dalam perlakuan klien ya. Jadi di sini ada soal etik ya teman-teman ya. Jadi apa sikap perawat yang dikembangkan pada kasus tersebut ya? Tidak melulu pada istilah-istilah ya kayak fidelity, kemudian kayak confidentiality ya, kemudian justice. Nah, biasanya soal-soal juga ada yang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada seorang perawat ya, selalu menerima tugas yang diberikan kepala ruangan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan tidak memilih pasien yang dirawatnya ya. Jadi dia siap terus ya, tidak memilih pasien yang dirawatnya ya. Kemudian dia ditugaskan di ruang isolasi selama 3 hari berturut-turut dalam merawat pasien. Nah, dia juga sangat penurut ya kepada kepala ruangan ya. Dan dia juga tidak memilih pasien yang dirawatnya. Nah, otomatis berarti berlaku adil ya, teman-teman ya. Tidak memilih-milih ya. Nah, seperti itu ya. Kalau menjaga kerahasiaan tidak ya. Kemudian melindungi klien dalam hal privasi juga tidak. Kemudian melakukan hal yang baik, ini beneficient ya. Kemudian menghargai harkat dan martabat pasien juga tidak teman-teman ya. Jelas ya, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 75 tahun pasca stroke direncanakan untuk dilakukan tindakan latihan ROM. Dimandikan dan dibantu makan sebelum tindakan ROM dan memandikan. Kemudian perawat bertanya pada lansia untuk memilih tindakan apa yang dilakukan terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat tersebut? A. Justice. B. Autonomy. C. Beneficence. D. Confidentiality. Kemudian E. Non-maleficent. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Gampang banget ya. Jawabannya adalah B ya. Autonomi ya. Jadi pasien bisa memilih ya atau menentukan ya tindakan. Nah, jadi di sini kita disuruh menerapkan prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan konteks soalnya. Nah, jadi seorang laki-laki berusia 75 tahun pasca stroke direncanakan untuk dilakukan tindakan latihan ROM ya. Kemudian dimandikan dan dibantu makan sebelum tindakan ROM dan memandikan ya. Kemudian perawat bertanya pada lansia ya, untuk memilih tindakan apa yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini ya termasuk autonomi ya. Jadi memberikan keleluasaan kepada lansia tindakan apa yang biasanya dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau justice keadilan ya, biasanya adil tidak memilih pasien ya. Jadi dianggap semuanya sama ya. Umum atau BPJS itu sama ya. Kalau beneficient berbuat baik ya, menjelaskan ya, kemudian penkes, pendidikan kesehatan ya, kemudian confidentiality ini berarti apa? Kerahasiaan ya. Non-maleficent tidak merugikan atau mencegah cedera ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan terdapat luka pada payudara. Ketika perawat akan melakukan perawatan luka, pasien meminta supaya dilakukan di ruang tindakan karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain dalam satu bangsal.
Perawat pun menyetujui permintaan pasien. Apa prinsip etis yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Respek pada autonomi. B. Non-maleficent. C. Kesetiaan. D. Kejujuran. E. Keadilan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, respek pada autonomi ya. Tidak kelihatan ini ya, A ya di sini ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan prinsip etik yang tepat yang dilakukan oleh perawat ya. Nah, jadi di sini ada seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan terdapat luka pada payudara. Kemudian ketika perawat akan melakukan perawatan luka, pasien meminta supaya dilakukan di ruang tindakan ya. Nah, jadi di sini dia meminta ya perawat memberikan keleluasaan ya karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain dalam satu bangsal ya. Jadi dia tidak ingin dilihat ya intinya ya sama pasien lain ya. Dan perawat pun menyetujui permintaan pasien tersebut. Nah, berarti dia respek pada autonomi ya karena dia ingin memilih di ruang tindakan ya karena menjaga privasi ya. Kalau non-maleficent tidak merugikan ya. Kesetiaan tidak, kejujuran juga tidak, keadilan juga tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Diingat-ingat. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan ya 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamarnya. Berdasarkan pengkajian, pasien malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Merencanakan kegiatan yang telah dilatih. B. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. C. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah E ya, yaitu adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Nah, jadi kita disuruh menentukan tindakan ya. Tindakan apa selanjutnya yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan konteks yang ada di atas teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus menentukan diagnosanya dulu ya sebelum melakukan tindakan teman-teman ya. Coba kita ke soalnya teman-teman ya. Jadi seorang pasien perempuan 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamarnya teman-teman ya. Nah, kemudian ini bisa apa teman-teman? Bisa isos ya. Berdasarkan pengkajian, nah ini yang penting ya, pasien malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Nah, jadi apa teman-teman? Kalau dia malu seperti ini ya, nah berarti dia merasa perspektif negatif pada dirinya ya, berarti bisa harga diri rendah. Ya. Ya, otomatis ya teman-teman ya, harga diri rendah. Kalau PK tidak, halusinasi tidak, waham juga tidak ya. Kemudian pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya. Kemudian pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Nah, kemudian tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? Nah, berarti otomatis SP1 apa? HDR ya, yaitu adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi kemampuan, baru apa teman-teman? Merencanakan kegiatan yang dilatih ya. Nah, setelah merencanakan kegiatan yang telah dilatih, berarti apa? Melatih kemampuan yang dipilih ya, sesuai kemampuan ya. Kemudian setelah itu menilai kemampuan yang dapat digunakan ya. Ini 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Nah, kalau melatih bercakap-cakap dengan teman lain berarti hal ini ya, halusinasi.
Ya, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSC, pasien mondar-mandir selama 30 menit sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat kamit. Tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Perawat segera bertindak dengan melakukan pengikatan atau restrain dan mengurungnya di ruang isolasi. Nah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? A. Bantu pasien melupakan marahnya. B. Observasi tingkat kemarahan pasien. C. Ajarkan pasien cara-cara mengontrol marah. Kemudian D. Kaji kesiapan pasien untuk melepaskan ikatan. E. Bujuk pasien dan ajak untuk mendiskusikan kemarahannya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, observasi tingkat kemarahan pasien ya. Jadi di sini kadang-kadang kita juga harus pakai logika juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan tindakan keperawatan selanjutnya ya sesuai dengan diagnosa yang ada di konteks soal ya. Nah, jadi di sini ada seorang laki-laki berusia 25 tahun ya, dirawat di RSC, pasien mondar-mandir selama 30 menit sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat kamit. Nah, otomatis apa teman-teman? Ini PK ya. Nah, tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Ya, jelas ya. Perilaku kekerasan ya. Nah, kemudian perawat segera bertindak dengan melakukan restrain atau mengurungnya di ruang isolasi atau pengikatan. Nah, jelas ya. Kalau sudah pengikatan, berarti nanti sebelum melakukan SP ya, harus mengobservasi tingkat kemarahan pasien dulu teman-teman ya. Nah, ketika kalau masih marah ya, AE-nya labil ya, otomatis pada saat di restrain otomatis kalau SP itu tidak bisa masuk dulu ya. Nah, karena tingkat kemarahan ini sangat penting dulu ya. Nah, apakah dia sudah marahnya sudah berkurang atau gimana ya? Biasanya kalau setelah di restrain itu biasanya masih marah-marah. Nah, biasanya nanti kolaborasi dengan dokter untuk pemberian injeksi biasanya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru masuk ke SP ya. Nah, jadi mengkaji tentang marahnya kenapa ya, kemudian SP1 melatih nafas dalam ya. Nah, berarti harus mengobservasi tingkat kemarahan ya, kemarahan bukan kemerahan ya, kemarahan pasien ya. Kemudian baru nanti apa teman-teman? Nah, mengajarkan pasien cara mengontrol marah ya kalau sudah melakukan SP1 ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, lah boleh nyerah, jangan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendapatkan nilai yang bagus ya. Alhamdulillah ya. Mungkin banyak ya yang teman-teman yang berkomentar juga, banyak yang di channel ini yang ada yang keluar, ada yang juga tidak, tapi juga banyak-banyak yang komen positif ya. Alhamdulillah ya teman sejawat, karena bisa membantu sesama teman sejawat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.